Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat dalam keadaan berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib akan mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian. Marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema khatib pada Jumat kali ini yang berjudul Menggapai Beningnya Hak. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Semaraknya umat Islam menata hati dan membersihkannya dari berbagai kotoran adalah sesuatu yang membanggakan. Ramainya majelis-majelis pengajian mulai dari manajemen qalbu, bengkel hati, terapi dengan sholat khusyuk dan yang lain. Tak kalah ramainya majalah dan buletin disebar dengan tema-tema hati. Semuanya bertujuan agar para peserta pengajian dan juga pembaca dapat mawas diri karena dosa yang telah dilakukannya, atau juga mendapat kesejukan hati dan dinginnya jiwa sebagai solusi dari tidak tenangnya jiwa karena berbagai permasalahan duniawinya. Akan tetapi patut disayangkan banyak di antara mereka yang tidak paham tentang berbagai masalah tauhid dan dosa-dosa besar sehingga mereka belum terbebas sepenuhnya sebagaimana yang diharapkan, yaitu bebas dari berbagai kemaksiatan dan kesyirikan. Adapun para penduduk umat ini, mereka telah membersihkan diri mereka dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika membersihkan jiwa-jiwa para sahabat radhiyallahu anhum. Tidaklah mereka membuat
cara baru dalam membersihkan jiwa seseorang juga tidak menempuh jalan yang menyelisih Nabi Muhammad SAW. Mereka senantiasa melandasi setiap keyakinan, perbuatan dan lisannya dengan ilmu dan tidak dengan yang lainnya. Adalah Syekh Dr. Ahmad Farid dalam bukunya Al-Tazkiyah Baina As-Sunnah wa As-Sufiyah menjelaskan tazkiyatun nafas, membersihkan hati yang dilakukan para mempunyai 3 ciri, yaitu yang pertama membersihkan hati dengan meluruskan akidah, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah dan rububiyah serta dalam asma dan sifatnya. Jika hati telah dipenuhi dengan tauhid yang benar dan juga telah menjauhi kesyirikan serta membencinya, maka akan terpancar dalam dirinya akhlak yang mulia dan jiwa yang tenang. Tidak diragukan lagi bahwa yang paling wajib kita akan membersihkan jiwa adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal musyrikuna najasun." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Quran surat At-Taubah ayat 28. Najis di sini adalah kekotoran dalam akidah serta amalan mereka. Najis mana lagi yang lebih besar daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan yang lain yang tidak memberi manfaat dan mudarat sedikit pun. Tugas yang pertama kali dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membersihkan jiwa para sahabat adalah menanamkan tauhid, bukan mengajak kepada sabar, qanaah, zuhud dan akhlak-akhlak lainnya. Pada mereka masih berbuat kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab-kitab hikmah, yaitu as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam ketaatan yang nyata." Quran surat Al-Jum'ah ayat 2. Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW membersihkan tauhid para sahabat dari berbagai noda kemusyrikan terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Setelah itu mereka baru diperintahkan untuk berakhlak yang mulia dan dijauh dari akhlak-akhlak yang hina. Dengan tahapan itulah mereka kemudian menjadi generasi yang paling paham terhadap Islam, generasi yang paling akhlaknya, dan generasi yang menjadikan rujukan dari zaman-zaman. Ikutilah mereka, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk. Apalah arti bagi seseorang tangisan zikir yang lama dan sholat yang lama, tetapi bersamaan dengan itu dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Apalah arti tangisan yang dibuat-buat jika dibarengi dengan rajinnya pergi ke dukun dan tukang ramal. Dan apa artinya sholat yang khusyuk serta panjang jika diniatkan hanya untuk terapi penyakit badan yang diderita? Dan apa artinya sedekah yang banyak jika hanya untuk mendapatkan kekayaan dunia semata dan tidak ada keinginan balasan sedikit pun di akhirat? Mulailah ikhlas dengan setiap amal, sholat, sedekah, serta berbagai aktivitas. Boleh-boleh saja kita memakai wasilah amal soleh untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, tetapi tidak boleh kemudian berhenti pada kesenangan dunia saja tanpa ada permintaan yang lebih besar, yaitu kenikmatan di akhirat. Akidah yang kuat disertai amal soleh pasti akan mendatangkan ketentraman dan ketenangan jiwa. Sebaliknya, kemusyrikan dan penyimpangan dari syariat Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkan kecelakaan, ketidaktenangan dan kegundahan jiwa. Yang kedua, membersihkan jiwa dengan melaksanakan berbagai kewajiban dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Inilah adalah tazkiyatun nafas yang wajib dilakukan setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah ada sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya
kecuali melaksanakan berbagai kewajiban dan menjauhi berbagai hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba illa 'abdi bi syai'in habba ilaihi mimma tarawwatu 'alaihi." Tidakkah hambaku mendekat padaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mengomentari hadis qudsi ini, dia berkata, dapat diambil faedah dari hadis ini bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah melaksanakan berbagai kewajiban. Metode Ahlussunnah wal Jamaah dalam membersihkan jiwa setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan kewajiban dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Artinya, tidak akan menyibukkan sesuatu yang sunnah dengan meremehkan berbagai kewajiban. Berapa banyak kaum muslimin yang pergi berhaji setiap tahunnya, sedangkan mereka tidak pernah mengeluarkan zakat yang harus dibayar. Di antara mereka ada pula yang berlomba-lomba membangun masjid, sementara mereka tidak membayar zakat mal yang harus ditunaikan. Benarlah syair yang menyatakan, barang siapa yang menyibukkan yang wajib dan lupa dengan hal-hal yang sunnah, maka dia terampuni. Barang siapa yang menyibukkan dengan yang sunnah dan lupa dengan hal-hal yang wajib, maka dia tertipu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima hal-hal yang sunnah dari hamba-hambanya sebelum dia mengerjakan yang wajib. Ahlussunnah mengerjakan suatu amalan sesuai dengan prioritas amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bahkan di antara perangkap setan yang dipasang untuk menjerat seorang hamba adalah menyibukkan dengan amal yang tidak penting dan meninggalkan yang penting. Jelaslah bahwa menunaikan kewajiban lebih utama dibandingkan yang sunnah. Sudah menjadi keharusan bagi seorang muslim menyempurnakan kewajiban-kewajibannya, setelah itu menambah dengan hal-hal yang sunnah semampunya. Yang ketiga, membersihkan hati dengan amalan-amalan sunnah, yaitu berbagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dihukumi wajib atau seluruh amalan yang Allah cintai, mulai yang sangat ditekankan atau yang hanya sunnah saja, semuanya menjadi sarana bagi kita untuk membersihkan jiwa kita. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan tidaklah hamba-hambaku senantiasa mendekat padaku dengan nawafil, amalan-amalan sunnah, sampai aku mencintainya. Amalan-amalan sunnah juga bisa berfungsi sebagai pelengkap amalan-amalan yang wajib yang belum sempurna ketika mengerjakannya. Jika sholat kita belum khusyuk dan kadang terbesit pikiran yang tidak fokus, maka amalan-amalan sunnah dapat menyempurnakannya. Demikian pula puasa kita yang belum sempurna dalam pelaksanakannya karena masih belum bisa menahan pandangan dan ucapan yang bermanfaat, maka puasa sunnah sebagai pelengkapnya. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Unduru hal li'abdi min tatawu'in fatukmilu bihi faridatahu." Lihatlah apa hambaku memiliki amalan sunnah yang melengkapi dengannya kewajibannya. Inilah jalan dalam membersihkan jiwa mereka dari berbagai kotoran, dan inilah jalan yang lurus diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jika kita ingin selamat, maka tidak ada jalan lain kecuali harus mengikuti jalan mereka. Sedangkan berpaling dari jalan mereka, entah dalam membersihkan jiwa atau dalam hal-hal yang lainnya, akan mulai kesesatan dan terlempar dari jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus. Jemaah Jumat yang berbahagia, itulah 3 cara yang menjadi pokok dan inti persoalan dalam tasbih nafas. Rasulullah telah menerapkan ketika mendidik sahabat beliau, dan para sahabat pun menggunakan cara yang sama untuk mendidik penerusnya. Mengabaikan salah satu tidak akan mendapatkan yang diharapkan. Orang-orang terdidik dengan
tazkiyatun nafas yang benar menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, mempertahankan apa yang diyakini, tawakal yang sempurna ketika halangan serta rintangan menghadap di medan dakwah, berkemauan keras dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ditakuti lawan dan disegani kawan. Akan tetapi orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya dengan mencari cara lain bukan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW, pasti akan menjadi pribadi-pribadi yang penuh kekurangan dan keanehan, dihinakan musuh-musuhnya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberi hati yang suci dan jauh dari noda dosa syirik dan dosa lainnya, diberi kekuatan untuk meniti jejak langkah Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, dilahirkan dari kalangan kita pribadi-pribadi yang cemerlang dan memiliki gira serta semangat meningkatkan agama Allah. Barakallahu li wal Qur'anil azim wa nafa'ani wa bima fi ayatil wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.